Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tokoh filsuf modern yang disusun oleh yang pertama Muhaimin Sultoni, NIM 20401-605. 2. Aksantar Diaseri Christopher, NIM 20401-6026. 3. Dika Dwi Febriana, NIM 204016029. Baik, yang pertama Francois Marie Araud. Francois Marie Araud lahir 21 November 1694 dan meninggal 30 Mei 1774 pada umur 83 tahun. Lebih dikenal dengan nama penanya yaitu Voltaire. Voltaire adalah penulis dan filsuf Prancis pada era pencerahan. Ia lahir dari keluarga kelas menengah. Orang tua Voltaire bernama Roger Brun yang hobi dalam menulis lagu. Sementara ibu Voltaire tidak diketahui secara pasti. Sejak kecil, ia sudah sering melakukan pemberontakan melawan aturan yang ketat dalam keluarganya. Ayah baptisnya diketahui bernama Abbé de Chateauneuf. Voltaire atau Francois Marie Araud mengenyam pendidikan di perguruan tinggi Yesuit Laus Leguen di Paris. Di sana ia belajar sastra dan teater. Di sekolah tersebut ia diajarkan mencintai karya-karya klasik. Dia menyaksikan tahun-tahun terakhir kekuasaan Raja Louis XIV. Voltaire sempat belajar ilmu hukum, namun hanya sebentar saja dan tidak menyelesaikannya. Selanjutnya, metode pemikiran Voltaire. Voltaire dikenal tulisan filsafatnya yang tajam, dukungan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan sipil, termasuk kebebasan beragama dan hak mendapatkan pengadilan yang patut. Ia adalah pendukung vokal terhadap reformasi sosial walaupun Prancis saat itu menerapkan aturan sensor ketat dan ancaman hukuman yang keras bagi pelanggarnya. Ia sering menggunakan karyanya untuk mengkritik dogma gereja dan institusi Prancis pada saat itu. Meskipun Voltaire dianggap sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh pada zamannya, sebenarnya ia tidak mendirikan atau mengungkapkan suatu pemikiran filsafat apapun yang berbeda dari filsuf-filsuf zamannya. Ia hanyalah juru bicara zaman pencerahan, Aufklärung, lewat tulisan-tulisannya yang terpublikasi dengan baik dan mendapatkan sambutan serta pengakuan luas dari masyarakat. Tokoh filsuf yang kedua yaitu George Berkeley. George Berkeley lahir 12 Maret 1685, meninggal 14 Januari 1753 pada umur 67 tahun. Beliau adalah seorang filsuf Irlandia yang juga menjabat sebagai uskup di gereja Anglikan bersama John Locke dan David Hume. Ia tergolong sebagai filsuf empiris Inggris yang terkenal. Ia dilahirkan pada tahun 1685 dan meninggal pada tahun 1753. Berkeley mengembangkan suatu pandangan tentang pengenalan visual tentang jarak dan ruang. Selain itu, ia juga mengembangkan sistem metafisik yang serupa dengan idealisme untuk melawan pandangan skeptisisme. Metode pemikiran menurut George Berkeley. Pemikiran yang merupakan hasil kerja pikiran, bila berasal dari luar diri, ia dihasilkan oleh indera dan disebut sensasi. Berkeley mengatakan bahwa itu bisa diciptakan terhadap indera atau dipersepsi melalui aktivitas pemikiran atau dibentuk berdasarkan memori dan imajinasi. Bila kita meninggalkan meja di hadapan kita, ini dan tidak lagi mempersepsinya, apakah itu berarti bahwa meja ini tidak menjadi eksis? Berkeley mengatakan meja itu tetap eksis. Alasannya, sekalipun kita tidak mempersepsi meja tersebut, namun masih ada pikiran atau kesadaran yang mempersepsinya, yakni pikiran Tuhan. Jadi dunia ini tetap eksis sekalipun kita tidak mempersepsinya, sebab Tuhan tetap mempersepsinya. Inti pandangan filsafat Berkeley adalah tentang pengenalan.
Menurut Berkeley, pengamatan terjadi bukan karena hubungan antara subjek yang mengamati dan objek yang diamati. Pengamatan justru terjadi karena hubungan pengamatan antara pengamatan indera yang satu dengan pengamatan indera yang lain. Misalnya, jika seseorang mengamati meja, hal itu dimungkinkan karena ada hubungan antara indera lihat dan indera peraba. Indera penglihatan hanya mampu menunjukkan ada warna meja, sedangkan bentuk meja didapat dari indera peraba. Kedua indera tersebut juga tidak menunjukkan jarak antara meja dengan orang itu, sebab yang memungkinkan pengenalan jarak adalah indera lain dan juga pengalaman. Dengan demikian, Berkeley mengatakan bahwa pengenalan hanya mungkin terhadap sesuatu yang konkret. Tokoh filsuf modern yang ketiga, Gottfried Wilhelm Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz atau Leibniz lahir di Leipzig pada 1 Juli 1646 dan meninggal dunia pada 14 November 1716 di Hannover. Adalah seorang filsuf Jerman keturunan Sorbia dari Sachsen. Leibniz terutama terkenal karena paham teoritis bahwa manusia hidup dalam dunia yang sebaik mungkin karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan yang sempurna. Pada tahun 1646 sampai 1666, tahun-tahun formatif, dan kemudian tahun 1666 sampai 1672, ia bekerja pada Kurfürst Mainz, Johann Philipp von Schönborn, dan menterinya Baron von Beinburg. Dan kemudian pada tahun 1672 sampai 1676, ia tinggal di Paris dan membuat 2 perjalanan penting ke London. Selanjutnya yaitu metode pemikiran Leibniz. Leibniz mengajarkan bahwa kenyataan terdiri atas monad-monad atau pusat-pusat kesadaran. Masing-masing monad tidak memiliki bagian tertutup dalam dirinya sendiri. Tidak dapat dimusnahkan, mereka hanya dapat dibedakan dengan yang lain oleh kausalitas dan aktivitas internal. Pandangan ini biasa dikenal dengan pluralisme yang spiritualis. Pemberian makna monad sebagai the true atom of nature tidak berarti bahwa monad itu mirip atom sebagaimana dalam ajaran Demokritos dan Epikuros. Monad-monad itu seperti jiwa-jiwa dan oleh karena itu setiap monad mempunyai kesadaran. Adapun kesadaran yang dimiliki setiap monad mempunyai derajat yang berbeda-beda tergantung derajat kualitasnya. Jadi jelas bahwa apa yang ditekankan dalam pandangan yang pluralistik ini, Leibniz ingin menekankan otonom individu atau individualitas. Leibniz menegaskan setiap hal yang eksis adalah bersifat individual. Apapun yang umum hanya ada dalam pikiran. Individu ens positivum. Yang individual adalah sesuatu yang positif. Leibniz meyakini bahwa alam semesta dikuasai oleh akal dan Tuhan telah menciptakan bumi sebagai dunia yang terbaik di antara segala dunia. Hubungan akal dengan wahyu menurut Leibniz adalah wahyu itu dinyatakan dengan Injil dan akal merupakan karunia Tuhan, maka keduanya harus diserasikan.